Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wiwi. Selamat malam Pak Agung. Gimana kabarnya Bu Wiwi? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya Bu Wiwi agak sedikit bingung, cemas ini kelihatannya. Kenapa ya Bu Wiwi? Iya ini Pak, saya itu agak gemes sama murid-murid saya. Murid-murid Ibu Wiwi? Iya, Coba Bu Wiwi kemarin kan ceritakan kenapa dengan murid-murid Ibu Wiwi. saya membuat tugas buat mereka. Nah, kebetulan toh Pak, pada waktu saya mau memberikan tugas bersamaan dengan saya punya acara mengantarkan murid-murid saya untuk mengikuti lomba bahasa Inggris di eh, tingkat tingkat kabupaten. Jadi saya terpaksa harus meninggalkan kelas. Tetapi walaupun seperti itu, saya sudah menitipkan tugas untuk anak-anak itu, untuk murid-murid saya melalui teman saya. Nah, tugasnya itu kan berupa video, membuat video rekaman cerita naratif, bebas tentang apa saja. Mereka bisa merekam dan kayak dibuat semacam retelling story seperti itu Pak, kayak drama pendek itu loh. Nah, permasalahannya karena saya kemarin itu tidak bisa mendampingi mereka secara langsung, jadi terpaksa saya belum sempat untuk memberikan tes diagnostik awal. Jadi teman saya langsung membagi kelompok anak-anak itu menjadi beberapa kelompok langsung tanpa memperhatikan kemampuan mereka. Jadi ya hasilnya ya yang pintar dengan yang pintar, yang kurang pintar ya dengan yang kurang pintar, dan akhirnya sampai hari ini sudah lebih dari 1 minggu melewati deadline. Yang mengumpulkan tugas dari beberapa kelas itu kurang maksimal gitu Pak. Oh, dikarenakan siswa-siswa Bu Wiwi belum mengumpulkan tugas ya Bu. Kenapa Ibu Wiwi jadi gemas? Karena Iya belum Pak. mengadakan tes diagnostik. Iya, iya. Terus eh dari 8 kelompok yang mengumpulkan baru 2 kelompok. Ada juga yang 3 kelompok. Saya sudah menyampaikan untuk ayo anak-anak silakan dibuat, dikerjakan. Tetapi anak-anak masih juga eh, belum belum menyelesaikan tugasnya, seperti itu Pak. Respon anak-anak seperti apa ya Bu ya, yang 5 kelompok belum mengumpulkan tugas tersebut? Kemarin saya tanyakan ketika pembelajaran saya masuk ke dalam kelas mereka, saya tanyaikan, Pak, anak-anak, kira-kira ada kendala apa kok sampai tugasnya belum dikumpulkan? Nah, mereka menjawab kalau minggu-minggu ini itu banyak tugas membuat video. Jadi banyak pelajaran lain yang juga punya tugas untuk mengumpulkan dalam bentuk video. Dan kalau pembelajaran saya, tugas saya membuat video dalam bahasa Inggris, mereka anggap itu sulit Pak dibanding dengan pelajaran yang lain, sehingga mereka mengutamakan mengerjakan yang mereka anggap lebih mudah terlebih dahulu, seperti itu Pak. Memangnya untuk tingkat kesulitan tugas yang Ibu berikan itu apa? Benar-benar sulit ya Bu ya? Kok sehingga siswa melihat atau menilai dari tugas Bu Wiwi itu susah dibandingkan dengan tugas video dari mata pelajaran lainnya? Sebenarnya kalau dibilang mudah, kalau dibilang sulit nggak terlalu juga sih Pak. Soalnya saya meminta anak silakan buat videonya
semenarik mungkin, sekeren mungkin ketika diambil dalam video. Jadi nanti mereka bisa menggunakan cara, misalnya saya udah memberitahu, seandainya kalian ada kesulitan atau kalian belum hafal, silahkan dibuat apa namanya, kayak ada teman yang membantu memberikan teks di depannya, kemudian ada yang rekaman, ada yang merekam, jadi mereka tidak sepenuhnya menghafalkan semuanya, tapi bisa membaca dari jarak jauh seperti itu, Pak. Selain itu, karena mereka tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris, jadi mereka menganggap hal itu sulit. Oh ya, Seperti ya, itu, ya. Pak. Sebelumnya Ibu Wiwi ada gambaran yaitu ingin melakukan tes diagnostik terlebih dulu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tujuannya itu seperti apa ya Bu ya? Tes diagnostik itu ke siswa terhadap tugas yang Ibu berikan. Ya, rencana awal saya memberikan tes diagnostik itu biar saya bisa mengidentifikasi anak-anak yang sekiranya punya kemampuan lebih, menengah, dan yang rendah. Jadi saya mau menggunakan metode TARL itu, Pak. SOP TARL itu, jadi saya mau membuat mereka itu mengelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Jadi nanti rencananya sebenarnya kemarin itu saya pengen mengelompokkan mereka yang pintar, yang sedang, dan yang kemampuannya di bawah itu menjadi satu kelompok. Jadi mereka itu bisa saling melengkapi seperti itu. Tetapi kemarin karena saya tidak bisa langsung menghandle mereka, jadi yang pintar kumpul dengan yang pintar, yang kemampuannya menengah dengan menengah, yang di bawah itu mereka kumpul sendiri. Nah, bisa dibayangkan kan Pak, kalau yang kemampuannya di bawah itu tidak ada teman yang mengorganisir atau membantu mereka seperti itu. Jadi yang 3 kelompok yang sudah mengumpulkan itu termasuk kelompok yang siswanya atau muridnya memiliki kemampuan lebih ya Bu ya, menurut Ibu Wiwi? Iya, yang mengumpulkan itu anak-anak yang memang dasarnya udah pinter-pinter Pak. Jadi mereka mengelompok jadi satu. Yang sudah mengumpulkan itu yang kemampuannya sudah apa namanya tinggi, yang sudah pinter-pinter, yang sudah tinggi, sama yang menengah. Nah, yang rendah-rendah ini Pak, gregetnya itu kayak kurang seperti itu ya, Pak. Jadi merasakan Ibu Wiwi itu gemes terhadap anak-anak yang belum mengumpulkan kelompok tersebut ya, kelompok yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Nah, sekarang kan betul. Rencana yang sebelumnya mau dilaksanakan tetapi tidak jadi. Nah, untuk selanjutnya rencana Bu Wiwi terhadap kelompok yang belum mengumpulkan itu nanti apa ya Bu? Rencana aksi Bu Wiwi terhadap siswa yang belum mengumpulkan tugas. Kalau karena waktunya sudah mepet sekali ya Pak, besok Senin itu kan sudah SAS Pak, sumatif akhir semester, jadi waktunya kan tidak banyak. Nah, setelah SAS nanti mungkin waktunya kurang efektif. Nah, seperti itu. Jadi mungkin nanti rencananya saya akan minta mereka untuk mengganti tugas kelompok itu jadi tugas individu saja Pak. Karena materi saya juga ada satu bab lagi yang harus dikejar saat ini. Jadi tugas kelompok itu, materi itu kan sudah lewat, harusnya sudah selesai, tapi ternyata tagihan tugasnya belum selesai. Nanti mungkin saya akan menggantinya Pak, mengganti tugasnya anak-anak. Jadi rencana Bu Wiwi mengganti tugas yang kelompok menjadi tugas individu, begitu ya Bu? Kemudian rencana aksi lainnya lagi, apakah ada lagi Bu? Seperti tugasnya membuat video deskripsi tadi dirubah menjadi video tentang apa?
Oh untuk iya, tugasnya? temanya untuk materi kali ini kan masuk ke teks prosedur, Pak. Oh nggih, teks Teks prosedur. prosedur. Jadi beda dengan yang teks kemarin yang saya tugaskan itu naratif. Nah, Nggih. jadi nanti mungkin kalau misalnya sampai eh, batas waktu yang saya berikan penangguhan kemarin saya sampaikan, oke saya beri waktu sampai hari Sabtu, silakan dikumpulkan seperti itu. Apabila sampai hari Sabtu mereka belum mengumpulkan, maka nanti akan saya eh, informasikan ulang kalau tugasnya saya ganti tugas individu. Jadi biar anak-anak itu yang pengen benar-benar punya nilai, biar mereka itu juga ada usahanya seperti itu. Karena materi pelajaran yang prosedur itu saya rasa lebih mudah dan bisa dilakukan di mana saja tanpa harus melibatkan banyak orang. Nggih. Seperti itu, Pak. Nggih, jadi rencana aksi Bu Wiwik tadi ada yaitu selain mengganti kelompok menjadi individu dan juga mengganti temanya ya Bu, yaitu disesuaikan dengan karakteristik siswa. Begitu ya, supaya karena juga hari Senin sudah ada tes, karena mengejar waktu deadline juga dan pembelajaran lainnya juga, maka Bu Wiwik rencana aksinya seperti itu. Kemudian komitmen Bu Wiwik terhadap rencana aksi apa Bu? Ya, komitmennya besok lusa saya kan ada kelas di kelas itu. Nah, saya akan menginformasikan hal itu kepada anak-anak secara langsung, tapi mungkin bisa saya buat daftar atau list anak-anak yang sudah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan seperti itu, Pak. Jadi biar anak-anak itu tahu kalau oh yang mengumpulkan itu ini. Nah, mungkin nanti saya akan memberikan nilai lebih untuk yang mengirimkan on time dan nilai cukup saja untuk yang telat mengumpulkan seperti itu, Pak. Nanti saya sampaikan secara langsung besok lusa dan juga saya sampaikan melalui grup WA seperti itu, Pak. Oh ya, bagus sekali Bu Wiwik sudah punya komitmen terhadap rancangan aksi yang telah dibuat Bu Wiwik supaya anak-anak atau siswa mengumpulkan tugas sesuai deadline-nya dan juga ada kriteria-kriterianya yang mengumpulkan deadline terlebih dahulu ada penilaiannya, kemudian yang belum mengumpulkan juga ada penilaiannya. Berarti ini Bu Wiwik sudah menemukan rencana atau gambaran yang tadinya Bu Wiwik menjadi gelisah, gemes terhadap murid-murid, sekarang sudah ada gambarannya ya Bu Wiwik. Ya Pak, saya sudah mendapatkan mempunyai gambaran apa yang akan saya lakukan nanti kepada anak-anak. Walaupun ya belum tahu sih Pak, nanti kira-kira respon mereka dengan penugasan yang saya berikan itu seperti apa. Yeah. Tapi saya harap hasilnya nanti bisa lebih baik lah. Seperti itu Pak. Yang penting dicoba dulu Bu Wiwi, apapun hasilnya nanti kita bisa berbincang-bincang lagi untuk kelanjutan tindak lanjut dari kegelisahan yang dialami Bu Wiwi ini. Begitu ya Bu Wiwi. Iya, Pak. Nah, iya, bagaimana Pak perasaan Bu Wiwi terkait permasalahan yang Bu Wiwi hadapi ini? Terima kasih loh Pak Agung. Hari ini saya merasa agak ringan pikiran saya karena permasalahan saya terhadap anak-anak yang membuat saya gemas itu sudah mendapatkan penyelesaian pencerahan seperti itu, sudah mendapatkan dukungan. Oh berarti besok tinggal eksekusi saja seperti itu Pak Agung. Nggih Bu Wiwi.
karena murid-murid berbeda-beda karakteristik, maka juga kita harus selalu memiliki ide-ide terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah peserta didik yang berbeda-beda, begitu ya Bu Wiwi. Iya Pak Agung. Semoga nanti Bu Wiwi terkait permasalahan dan murid-muridnya bisa segera menyelesaikan tugasnya, yaitu mengumpulkan sesuai deadline yang telah ditentukan. Begitu ya Bu Wiwi. Oke. Iya, terima kasih ya Pak Agung atas bincang-bincangnya malam ini. Sama-sama Bu Wiwi. Saya tunggu hasilnya ketika nanti sudah disampaikan kepada murid-murid. Oke, siap Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Agung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.